tutorial PLC Simulator, aplikasi Android, interface, dan contoh ladder diagram sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan ya, dimana saya akan menjelaskan di sini cara menggunakan aplikasi PLC Simulator. Ya, dimana PLC Simulator di sini yaitu aplikasi untuk belajar, gitu ya, untuk belajar pemrograman PLC dalam terutama di sini menggunakan ladder diagram. Ya, oke, bagi teman-teman yang masih yang belum install aplikasinya, boleh dicari di Play Store ya, PLC Simulator, kemudian download dan install, gitu ya. Oke, karena di sini saya sudah download ya, sudah install aplikasinya, gitu ya. Di sini ada PLC Simulator. Oke, saya akan buka ya aplikasi tersebut. Ya, seperti ini ya. Oke, tampilannya seperti ini. Sederhana interface-nya. Di sini hanya nama aplikasi PLC Simulator, kemudian ada tanda plus di sini ya, dan ada tanda titik 3 ya untuk pengaturan, gitu ya. Gitu ya. Ada tanda plus ini ya, dan ada pengaturan, gitu ya. Mudah ya. Nah, untuk interface-nya sendiri tidak terlalu ribet ya. Ya, PLC Simulator. Nah, kebetulan di sini pemrogramannya menggunakan ladder diagram ya. Oke, seperti apa? Kita lihat. Untuk memulai, kita klik plus ya. Nah, di sini ada blank, gitu ya, ada lembar kerja kosong, ada simple ladder ya. Sederhana ya, ada latch unlatch gitu ya. Kemudian ada counter up, counter down ataupun timer ya. Oke, karena kita akan membuat dari awal, gitu ya, kita pilih blank. Nah, kasih nama boleh bebas ya, mau seperti apa nanti. Contohnya saja di sini ya boleh tes lah ya, tes atau coba ya, coba. Nah, kalau sudah, klik selesai. Oke. Nah, ini ya, seperti ini tampilannya, gitu ya. Oke, di sebelah kiri, yang di sebelah kiri ini ada editor ya. Kemudian di atas ini ada save untuk menyimpan lembar kerja ya. Kemudian ada play di sini untuk menjalankan simulasi, gitu ya. Dan berikut ada titik 3 di sini untuk pengaturan ya, atau opsi lain, gitu ya. Oke, kita kembali ke bagian editor sebelah sini ya. Oke, di sini ada garis di sebelah kiri dan ada garis di sebelah kanan, gitu ya. Nah, di sebelah kiri ini untuk bagian input ya. Kemudian yang sebelah kanan di sini sebagai output ya. Oke, di mana ladder diagram di sini pada prinsip dasarnya, gitu ya, untuk bagian input, gitu ya. Di sini ada normally open, ada normally close, ada line, ada branch, ada delete branch ya. Oke, untuk input di sini ada yang khususnya, gitu ya, untuk normally open dan normally close ya, untuk di bagian input. Nah, normally open di sini ataupun normally close di sini itu pada dasarnya prinsipnya hampir sama dengan saklar ya. Oke, ketika saklar ya, simbol saklar ketika atau prinsip kerja saklar, ketika di sini ada dua ya, ada dua keadaan, ada normally open, ada normally close ya. Ada normally open itu ketika ditekan, gitu ya, saklar ya, atau tombolnya ditekan, itu akan terhubung, gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya untuk normally close ya. Kalau
tidak ditekan, itu akan kalau tidak ditekan itu terhubung. Nah, ketika ketika ditekan, aplikasinya akan saklarnya akan terputus atau tidak mengalirkan arus listrik gitu ya. Kalau line di sini untuk menghubungkan ya, kalau branch di sini untuk percabangan ya. Kemudian ada delete branch atau untuk menghapus ya. Itu di bagian input ya. Nah, kemudian di bagian outputnya yang ada di sebelah kanan yang ini ya, di antaranya itu ada coil, ada negate coil, ada lens, ada lens, dan delete ya. Coil di sini sebagai output ya, kemudian negate coil juga sebagai output, lens di sini sebagai output, dan unlens juga sebagai output ya. Coil di sini sama saja dengan kalau secara fisik sama saja dengan relay ya, atau kontaktor gitu ya. Prinsip dasarnya sama dengan relay atau kontaktor ya. Untuk coil dan negate coil gitu ya. Kalau coil ketika teraliri arus listrik akan bekerja gitu ya. Kalau negate coil itu sebaliknya gitu ya. Ketika tidak dia bekerja gitu ya, tidak teraliri arus listrik dia bekerja gitu ya. Nah, ketika dari arus listrik gitu ya, dari arus listrik itu akan tidak bekerja gitu ya, atau trigger ya. Itu ada trigger. Jadi bekerja antara bekerja dengan tidak bekerja itu harus ada trigger dari luar gitu ya. Berikut juga untuk lens dan unlens ya. Lens ya, lens ya, dan unlens ya. Pengunci ya, atau interlock gitu ya. Oke, sangat mudah gitu ya. Ada bagian input, ada bagian output gitu ya. Nah, semisalkan kita buat sederhana dulu ya, rangkaian sederhana atau leader diagram atau pemrograman leader diagram sederhana. Oke, kita mulai dari sebelah kiri input ya, atau kita anggap di sini bagian positif gitu ya. Kalau yang sebelah kanan di sini sebagai negatif gitu ya, seperti halnya arus listrik gitu ya, dari positif ke negatif gitu ya. Ya, arus mengalir gitu ya, dari positif ke negatif gitu ya. Oke, untuk sederhana saja dulu gitu ya. Oke, di sini kita bagian input, kita pilih dulu normally open ya. Diingat lagi tadi prinsip dasar dari saklar ya, itu ada normally open, ada normally close. Kalau normally open ketika ditekan itu terhubung gitu ya. Kalau normally close ketika ditekan itu terputus gitu ya. Oke, sederhana di sini saya sudah dipasang normally open, kemudian di bagian outputnya kita pakai coil gitu ya. Oke, kemudian kita hubungkan itu dengan line gitu ya, seperti ini. Kalau sudah kita running, di sini ada tanda simulation ya, klik. Symbol have open, no address ya, belum ada alamatnya gitu ya, untuk input ataupun output gitu ya. Klik input, kita address atau alamatnya gitu ya, atau nanti sama juga dengan yang di PLC ya, ada input ada output gitu ya. Nah, inputnya ini yang dipakai apakah input 1, input 2, input 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga dengan output gitu ya, harus kita definisikan dulu gitu. Ini di input berapa, ini di output berapa gitu ya. Oke, input dulu address kita pakai. Nah, kebetulan di sini ada ada input, ada output, bisa juga input di sini sebagai normally open, di sini bisa juga sebagai output ya dari coil gitu ya. Address, input, output, memory, timer atau counter ya, bisa pilihan ya diantaranya gitu ya. Oke, kita
yang pertama input dulu ya, input. Nah ini tadi input 0, 1, 2 atau seterusnya gitu ya. Kemudian di sini sampai 15 gitu. Oke, kita mulai dari awal saja gitu ya. Karena kita pakai input 0 gitu ya, I0. Nah kemudian outputnya sekarang di sini. Nah ini sebagai output atau sebagai memori gitu ya. Oke, output saja gitu ya, pilih output. Sama ya, itu juga untuk output, itu dimulai dari output 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan 15 gitu ya. Sama ini juga kita pakai dulu biar tidak bingung, input 0 gitu ya, karena mulai dari awal gitu ya. Oke, kalau sudah kita running tadi play ya, atau simulation ya. Oke, nah ini seperti ini ya, ada input 0, 1, 2 ya, 0 gitu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya sampai 15. Kemudian di sini outputnya juga ada 0, 1, 2, ada output 0, output 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 gitu ya. Oke, untuk sederhana di sini normally open gitu ya. Kita aktifkan atau sama saja kita tekan saklar gitu ya di input 0 gitu ya. Kita lihat apa yang terjadi gitu ya. Nah, outputnya juga di sini untuk output 0 juga aktif ya, atau menyala gitu ya. Untuk normally open. Kemudian bagaimana kalau normally close gitu ya. Oke, kita klik, kita ganti inputnya. Oh, stop dulu. Oh, simulation back ya, back ini. Oke, kita edit lagi, editor. Oke, kita ganti simbolnya menggunakan normally close gitu ya. Tadi normally open ya, sekarang normally close gitu ya. Oke, kalau normally close seperti apa? Kita running lagi simulasi. Oke, play. Oke, tetap ya, alamatnya masih menggunakan input 0 ya. Oke, kita lihat, kita aktifkan input 0 seperti apa. Nah di sini kelihatan ya, walaupun tidak ditekan gitu ya, input 0, outputnya langsung menyala gitu ya. Nah ketika ditekan seperti apa? Kita aktifkan input 0. Nah itu ya, jadi sebaliknya, ketika ditekan outputnya mati gitu ya, gitu ya, untuk normally close ya. Jadi kalau normally open itu ya back, editor lagi, kembali editor gitu ya. Kalau normally open itu ketika ditekan outputnya menyala. Tapi kalau normally close itu ketika ditekan outputnya mati ya, tadinya dalam keadaan hidup gitu ya. Mudah ya. Ya, sampai sini bisa diikuti ya. Oke, kalau bisa diikuti, jangan lupa sebelum kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya, untuk membuat contoh sederhana gitu ya yang lain, jangan lupa klik like, kemudian share ataupun subscribe ya. Dan jangan lupa berkomentar, tapi berkomentar dengan kata kalimat-kalimat yang bijak ya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Kita buat rangkaian sederhana yang lain selain tadi penjelasan normally open dan normally close gitu ya. Oke, kita buat yang sederhana gitu ya. Di sini ada, kita buat start stop gitu ya. Contohnya gitu ya, untuk start dan stop gitu ya. Oke, kita ganti di sini simbolnya normally open. Nah, kemudian di bagian yang kedua, nah ini kita ganti dengan normally close gitu ya. Seperti apa kalau seperti ini gitu ya. Oke, kita simulasikan.
Oh ya, identitasnya belum ya, address gitu ya. Oke, addressnya di sini saya pakai input juga, karena input 0 sudah digunakan, kita pakai input 1 gitu ya. Oke, kita running. Oke, di sini yang normally close sudah terhubung ya, walaupun belum ditekan gitu ya. Oke, kita simulasikan. Jika input 0 kita aktifkan ya, output 0 menyala gitu ya. Dan input 0 kita matikan, output juga mati gitu ya. Oke, kemungkinan yang berikutnya, kita input 0 kita nyalakan gitu ya. Kemudian input 1 kita nyalakan. Nah, ini terputus gitu ya. Oke, kita anggap di sini untuk start gitu ya, input 0, kemudian stopnya bisa pakai input 1 itu. Gitu ya. Sampai sini bisa diikuti ya. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh sederhana berikutnya gitu ya. Di sini kita akan coba untuk kalau tadi kan ketika dinyalakan gitu ya, oke, kita nyalakan dulu gitu ya. Ini kan ketika input 0 kita nyalakan, output akan menyala kan gitu ya. Tapi dalam keadaan input 0 ini masih ditekan gitu ya. Kalau tidak ditekan, mati gitu ya. Nah, gimana caranya tadi ketika input 0 ditekan gitu ya, output nyala, namun kemudian ketika input 0 kita matikan, nah output 0 masih menyala gitu ya. Dan untuk mematikannya menggunakan input 1 gitu ya. Kita buat rangkaiannya atau kita buat leader diagramnya gitu ya. Oke, masih tetap seperti ini gitu ya. Cuman kita tambahkan di bagian input gitu ya. Di sini menggunakan normally open gitu ya. Nah, kemudian di bagian berikutnya di sini kita pakai, oke, ini kita ganti dulu input satunya dengan branch atau percabang. Oh maaf, oke, berarti di sini kita buat simbol percabangan branch ya. Oke, yang ini kita hapus. Oke, mana delete branch ya, delete branch, bentar, delete, oh maaf ya, kita ulangi dari awal ya, dari awal saja, ini enggak ada oke, coba. Nah gitu ya, tadi kebetulan belum di save ya. Oke, kita klik bagian input 0 gitu ya, kemudian pilih simbol, kemudian pilih branch ya, atau percabangan. Nah, kemudian di bagian berikutnya di bawah ya, row yang berikutnya kita pilih normally open gitu ya. Nah, cuman di sini untuk row yang berikutnya gitu ya, kita alamatnya pakai output, yaitu menggunakan output 0 gitu ya. Dimana nanti ketika output 0 di sini aktif gitu ya, maka output 0 gitu ya, di sebagai input di sini ya, di bagian input di sini tadinya terbuka akan tertutup atau arus akan mengalir gitu ya di output 0 pada bagian input ini gitu ya. Gitu ya. Oke, kita simulasikan gitu ya, biar lebih mengerti. Kita running atau simulasi. Oke, gitu ya. Nah, kalau tadi kan input 0 kita aktifkan gitu ya, kemudian kita matikan, output di sini kan mati ya. Nah, di sini enggak gitu ya. Kenapa? Karena di sini bagian di simbol yang ini
gitu ya. Ini adalah bagian output, input di sini bagian dari output 0 gitu ya, fungsi dari output 0 gitu ya. Jadi ketika aktif output gitu ya, maka input output 0 gitu ya, di sini bagian dari ini akan aktif, yang tadinya terbuka akan jadi terhubung gitu ya. Nah gitu ya, input 0 kita aktifkan, kemudian kita matikan. Nah di sini output tetap menyala karena di sini output 0 ya, input output 0 tadinya terbuka menjadi tertutup ya, atau jadi bisa mengalirkan arus listrik ya, menuju ke input 1 menuju ke output gitu ya. Nah untuk mematikannya gimana? Sama tadi kita pergunakan input 1 gitu ya. Nah gitu ya, karena input 1 di sini terputus, walaupun ditutup kembali karena output 0, input 0, input yang di awal gitu ya, atau 0 output 0 di sini yang di bagian input itu tadinya terhubung menjadi terputus, maka output juga gitu ya, maka output di sini juga mati gitu ya, karena kondisi output 0 di sini tadinya terhubung atau close ya, jadi terbuka, jadi open gitu ya, terbuka gitu ya. Itu yang sederhana gitu ya. Jadi kita tadi buat aplikasi gitu ya, atau rangkaian sederhana mematikan kita menyalakan output gitu ya. Kita menyalakan output tapi dengan input 0 kita matikan gitu ya, maka output masih tetap menyala gitu ya. Kenapa? Karena bagian input gitu ya, tadi alamatnya menggunakan output 0 gitu ya. Untuk mematikannya di sini menggunakan input 1 gitu ya. Ya gimana? Sampai sini bisa diikuti ya. Mudah kan ya menggunakannya gitu ya. Ya, di sini juga aplikasi PLC simulator di sini gitu ya. Sebagai aplikasi bantu ya, karena kalau secara real gitu ya kita menggunakan PLC ya agak sedikit ribet gitu ya, kalau untuk rangkaian sederhana gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti dari awal sampai akhir gitu ya tadi ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Yang terakhir, jangan lupa klik like, kemudian share jika bermanfaat, kemudian subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran yang baru berikutnya ya gitu ya. Terima kasih. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.